Julius, silakan Pak Julius untuk Baik, masuk dalam mari pembahasan. kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena pertolongan dan kasih Tuhan senantiasa nyata, memimpin dan memelihara setiap hidup kami. Hingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah melalui persekutuan ALF. Kami sungguh percaya Engkau yang selalu melihat dari ketinggian setiap kehidupan kami, ibu-ibu yang datang di hadapan-Mu, yang datang memuji dan memuliakan Engkau. Dan saatnya bagi kami ya Tuhan untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memperlengkapi kami dengan hikmat pengetahuan yang daripadamu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan bagi kami, dan biarlah firman-Mu yang mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, yang mengikuti perintah Tuhan, yang hidup di dalam kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan ALF kita, dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita. Shalom buat kita semua. Hari ini secara khusus kita akan belajar bagian kebenaran firman Tuhan, dan secara khusus saya diberikan tema berbicara tentang waspada terhadap ketamakan. Waspada terhadap ketamakan menjadi satu hal yang biasa terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Tetapi bagaimana ketika kita melihat ketamakan yang terjadi saat ini, dan ketika kita bercermin sebagai pribadi, sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai orang Kristen, ini menjadi penting untuk kita lihat bersama-sama. Di dalam bagian ini ketika kita berbicara tentang ketamakan, maka pada dasarnya kehidupan kita sebagai manusia itu hidup penuh dengan keinginan. Terlalu banyak macam keinginan yang ada di dalam diri kita, yang ingin kita lakukan, ingin kita gapai dengan cara apapun. Yang paling penting adalah keinginanku itu terpenuhi. Maka pada dasarnya manusia dengan penuh keinginan yang kuat itu punya semangat yang luar biasa, yang besar untuk mendorong memperluas seluruh kehidupannya. Artinya apa? Supaya dia bisa memiliki, menguasai orang lain dan seluruh harta benda yang ada. Dan ini menjadi gaya kehidupan manusia. Dan ini sulit untuk dihindari oleh kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita belajar, kita tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Karena apa? Karena kehidupan manusia selalunya maunya seperti itu. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat bahwa ketika berbicara tentang ketamakan, ketamakan itu biasa juga disebut dengan keserakahan. Maka kalau di dalam Alkitab dikatakan ketamakan itu adalah keinginan yang sangat besar atau keinginan yang berlebihan untuk memiliki, menguasai segala hal. Jadi bukan hanya lagi berbicara memiliki sesuatu, keinginan untuk sesuatu saja, tetapi segala hal. Artinya segala sesuatu yang kita ingin gapai supaya mencapai kepuasan kita, yang membentuk diri kita ingin. Kalau bahasanya dikatakan kita ingin apa, memenuhi keinginan jiwa kita, kebahagiaan kita, kenyamanan kita, maka kita melakukan semua itu. Tetapi di sisi lain juga Alkitab memberikan gambaran tentang keinginan-keinginan manusia itu apa saja, minimal ada tiga. Yang pertama adalah keinginan kepada milik orang lain. Kalau kita membaca di dalam Mika pasal 2 ayat 2, bagaimana di situ digambarkan milik orang lain, ladang orang lain, barang orang lain pun mereka mau. Orang Israel ingin mendapatkan itu. Kemudian keinginan yang lain dikatakan keinginan keuntungan yang tak jujur. Kalau kita membaca di Yeremia pasal 6 ayat 33 dikatakan nabi, mau orang kecil pun atau siapapun, mau nabi atau bukan nabi, dia punya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Maka mereka melakukan penipuan dalam kehidupan mereka. Jadi Alkitab memberikan gambaran keinginan-keinginan manusia itu
Memiliki harta benda ya, memiliki sesuatu yang menguntungkan dirinya dengan cara yang tidak jujur, memperkaya dirinya. Kemudian ada lagi bagian satu adalah keinginan mementingkan diri sendiri. Artinya secara terus-menerus kehidupannya adalah bagaimana dia berjuang setiap hari untuk memenuhi keinginan dia sendiri, untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Kalau dalam bahasa lain dikatakan sebagai hawa nafsu keserakahan. Itu digambarkan oleh Alkitab. Nah, setelah kita melihat tentang ketamakan berbagai macam keinginan yang diungkapkan oleh Alkitab, maka di sisi lain Perjanjian Lama mengatakan bahwa keinginan atau ketamakan itu sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Mengapa itu sangat berbahaya? Karena akan mengakibatkan kutukan atau kebinasaan. Loh, kalau saya punya keinginan yang besar, melampaui ketertundukan saya pada Tuhan, itu dikatakan sangat berbahaya. Kalau kita memiliki keinginan yang besar, melampaui aturan yang Tuhan sudah beri, maka mengakibatkan kutukan atau kebinasaan dalam hidup kita. Kita bisa belajar dalam satu bagian, pasti Bapak Ibu sudah pernah membaca bagian ini. Kita bicara tentang Akan dan lembah Akor. Dalam peristiwa Yosua, khususnya mulai dari Yosua pasal 6, bagaimana situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Yosua, bagaimana mereka akan merebut yang namanya kota Yeriko. Nah, untuk merebut kota Yeriko itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi di situ dikatakan kamu harus masuk ke Yeriko, kota Yeriko. Tapi persoalannya, tembok Yeriko yang begitu besar itu menjadi tidak mudah. Maka ada aturan yang Tuhan kasih kepada mereka. Disampaikan kepada Yosua dan Yosua sampaikan kepada orang Israel, bagaimana kamu harus sampai setelah sampai di tembok Yeriko, kamu harus mengelilinginya 7 kali. Tapi diam-diam ya, nggak boleh ngomong satu kata pun. Mulai daripada imam, seluruh orang Israel dari suku ke suku, mereka mulai mengitar. Sampai pada hari ketujuh, waktu dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, pada hari ketujuh bunyikan sangkakala dan bersorak. Dan saat yang sama, orang Israel mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan buktinya terjadi adalah tembok Yeriko di hari ketujuh, ketika mereka berputar di hari ketujuh itu dikatakan tembok Yeriko itu runtuh. Tapi Alkitab belum berhenti. Alkitab mengatakan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa segala yang ada di dalam Yeriko ini, kota Yeriko ini akan dikhususkan, akan dihancurkan di dalam Tuhan. Jadi semua yang ada di dalam kota Yeriko itu semua akan dibinasakan. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia domba, mau dia keledai, dan seluruh harta benda. Kecuali dikatakan emas, perak, dan logam. Itu jangan. Karena itu akan dikhususkan. Tetapi yang terjadi adalah apa? Orang Israel begitu mengikuti apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi ketika mereka mampu membunuh seluruh orang yang ada di kota Yeriko, dan yang diselamatkan adalah Rahab dan keluarganya, tetapi seluruh harta benda itu semua dia ambil, kemudian seluruh manusianya dibinasakan selain Rahab dan keluarga. Tapi yang terjadi adalah apa? Ketika kita membaca di dalam Yosua pasal 7, akan ini melihat, wow, ternyata ada yang bagus di sana. Ada barang yang mewah di sana. Dan ini bagus untuk diambil. Maka dia mengambil dan dia menyimpannya. Kemudian Alkitab mengatakan bagaimana Tuhan marah karena orang Israel berubah menjadi tidak setia. Keinginan Tuhan mereka langgar. Awalnya mereka turuti. Tapi sekarang ketika melihat harta benda yang berharga, berubah matanya. Langsung silau. Dan dikatakan apa? Maka Tuhan berkata kepada Yosua, kamu nggak akan pernah menang, kamu akan kalah nanti kalau berperang. Karena ada orang yang tidak setia karena telah mengambil barang yang dikhususkan itu. Keesokan harinya kemudian dikumpullah semua orang-orang Israel. Dan salah satu orang yang dari suku Yehuda yang bernama Akan. Ketika berhadapan dengan suku lain dipertemukan, kemudian suku Yehuda maka akan maju. Kemudian ditanyakan siapa yang telah mengambil barang itu. Awalnya belum ada yang mengaku. Tetapi kata Yosua,
Katakanlah dengan sejujurnya. Akhirnya akan orang Yehuda tampil dan berkata, benar aku telah berdosa terhadap Tuhan Allah Israel. Inilah yang aku lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia melihat begini, ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang itu jubah yang indah, buatan Sinear, 200 sikal perak, dan sebatang emas seberat 50 sikal. Aku menginginkannya, maka aku mengambilnya. Semua itu terpendam di dalam kemahku di bawah tanah dan perak itu berada di bawah. Maka keinginan dia menghasilkan sebuah perbuatan. Keinginan dia menghasilkan sebuah persoalan. Orang Israel nanti nggak bisa menang karena ada yang melakukan kesalahan di sana. Maka Yosua mengatakan, panggil si Akan, panggil seluruh keluarganya. Apa yang dilakukan? Akibat dari perbuatan Akan, maka dikatakan Alkitab, Yosua dan semua orang Israel membawa Akan. Dikatakan membawa Akan anak Serah dan perak dan jubah dan emas sebatang itu. Dan anak-anaknya lelaki dan anak perempuannya, lembunya, keledainya, kambing, dombanya, kemahnya, dan semua miliknya dibawa ke lembah Akor. Apa yang dilakukan? Yosua berkata, mengapa engkau mencelakakan kami? Keinginanmu membuahkan perbuatan dan engkau mencelakakan kami. Maka Tuhan pun mencelakakan engkau saat ini. Apa yang Alkitab katakan? Kemudian semua orang Israel melemparinya dengan batu dan membakar mereka dengan api setelah melempari mereka dengan batu. Maka disitulah didirikan, dikatakan demikianlah nama tempat itu disebut Lembah Akor. Maka dari sini kita bisa melihat keinginan yang berlebihan atau ketamakan seseorang hanya membuat dia menjadi binasa. Padahal Tuhan sudah ngomong sebelumnya, jangan ya, jangan ngambil apa-apa ya. Tapi sulit bagi manusia. Bukankah Akan itu adalah orang Yehuda yang bersama-sama dengan Yosua? Bukankah Akan itu juga tahu bahwa Tuhan yang memimpin mereka? Bukankah juga akan tahu bahwa sudah dilarang? Tetapi Akan gak peduli dengan larangan. Karena keinginannya untuk mendapatkan itu lebih kuat dari kesetiaannya pada Tuhan. Dan yang terjadi adalah dia dibakar bersama-sama dengan apa yang diambilnya. Maka dari sini kita bisa melihat perbuatan yang disebut ketamakan menghancurkan seseorang. Kemudian Alkitab juga mengatakan dalam perintah Tuhan sebelumnya, kalau kita membaca di Ulangan pasal 5 ayat 21 dikatakan gini, jangan mengingini istri orang lain, rumahnya, ladangnya, hambanya, baik laki-laki atau perempuan, lembunya dan keledainya. Jangan mengambil apapun yang menjadi milik orang lain. Kalau kita membaca secara utuh di Ulangan 5 sampai ke Ulangan 6, maka kita menemukan dikatakan seperti ini. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri dari peraturan atau ketetapan yang sudah aku beri. Kalau kamu mau hidup, taatilah dan lakukanlah ketetapanku. Artinya, kalau kamu nggak mau taat, artinya kamu mengambil milik orang lain, maka akibatnya adalah kematian. Perintah atau ketetapan Tuhan ini mengungkapkan betapa gambarannya kerasnya ketika Tuhan mengatakan jangan mengambil milik orang lain. Tapi gaya hidup ketamakan akan membuat kita berani menyerobot yang bukan milik kita. Maka kita harus hati-hati dalam bagian ini. Kemudian kita melihat yang berikutnya. Maka di dalam perjanjian baru menarik ketika berhubungan dengan tema kita bicara tentang ketamakan. Yesus mengatakan ini karena dikatakan orang kaya yang bodoh dalam topik ini. Katanya lagi, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Maka kalau mau jujur, kalau kita melihat bagian ini, cenderung manusia itu lebih bergantung dengan apa yang dia miliki daripada Tuhannya. Maka Tuhan bilang kamu tuh mesti waspada terhadap ketamakan. Waspada dengan gaya hidupmu yang salah.
Waspada dengan keinginan-keinginanmu yang besar yang membuat kamu tidak berhati-hati menjalani hidup. Maka dikatakan orang kaya itu adalah orang kaya yang bodoh. Karena apa? Dikasih tahu sulit. Maka sikap yang digambarkan di dalam bagian ini dikatakan sikap penonjolan diri yang lalim, atau digambarkan gaya atau sikap orang-orang yang sombong terhadap apa yang dia milikinya. Artinya gini, karena dia memiliki banyak hal di dalam hidupnya, memiliki kekayaan, maka kekayaan itulah menjadi harapan dia, bukan Tuhan lagi. Banyak orang karena dia memiliki keluarga yang baik, tampak harmonis. Kadang dia lupa, dia membangun kehidupan keluarga, kadang dia melupakan Tuhan. Kadang dia berkata itu semua karena usahaku, itu semua karena perjuanganku. Hati-hati, jangan sampai kita salah. Ketika kita bergantung penuh pada Tuhan dan Tuhan menolong keluarga kita, maka jangan sampai terjadi penonjolan diri atau sombong dengan kehidupan kita. Oh, saya mampu, saya bisa. Hati-hati dalam bagian ini. Karena seringkali apa yang menjadi kelebihan kita menjadi gaya yang membuat kita salah dalam kita melangkah. Kemudian yang berikut dikatakan, Paulus menasehati demikian dalam Galatia pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Maka kumpulan orang yang percaya, kumpulan orang yang sudah sekarang masuk di dalam gereja, yang beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang belajar mengikuti kehendak Tuhan, jangan sampai ada sedikit pun berhubungan dengan keserakahan atau ketamakan itu. Kenapa? Yesus sendiri sudah bilang waspada, hati-hati dengan ketamakan itu. Karena ketamakan akan menjerumuskan seseorang untuk lupa siapa dirinya. Yang ada dia ingat adalah dia dan kemampuan dan kehebatan dia. Maka disuruh berhati-hati oleh Paulus dalam kumpulan kita sebagai orang percaya. Dan dia menambahkan di bagian bawah apa? Bagaimana Paulus? Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa, wow, ternyata ketamakan atau keserakan itu disamakan dengan penyembahan berhala dalam Efesus 5 ayat 5. Kalau demikian, maka pantas dari mulai perjanjian lama Tuhan sudah mewanti-wanti umatnya supaya jangan mengingini milik orang lain. Jangan mencari keuntungan dengan kamu memuaskan diri dan menipu orang lain. Sudah diwanti-wanti. Maka ketika dikatakan akan melanggar, akibatnya sangat fatal. Nah, Paulus juga mengingatkan jemaat Efesus, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Digambarkan bahwa orang yang serakah, yang ingin memiliki banyak hal, yang ingin memuaskan dalam segala hal yang dia inginkan, itu digambarkan sebagai penyembah berhala. Artinya apa? Kalau kita mengutamakan, menginginkan sesuatu yang besar dalam hidup kita tanpa melihat Tuhan dalam diri kita, maka kita dikategorikan sebagai penyembah berhala. Pertanyaannya, kenapa manusia begitu serakah dalam hidup ini? Maka kita mundur lagi kembali membaca di dalam Kejadian pasal 2, pasal 3, bagaimana manusia jatuh di dalam dosa. Keserakahannya ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Akibatnya fatal bagi manusia. Terusir dari tempat yang indah yang Tuhan siapkan. Kemudian ketika kita melihat Tuhan sendiri memberikan perintah kepada orang Israel, jangan mengingini milik orang lain, memberikan gambaran ada ketetapan tetap yang Tuhan beri untuk dijaga. Nah, persoalannya adalah sulit bagi manusia untuk tetap pada ketetapan Tuhan, sehingga menghasilkan keserakahan dalam hidup. Bahkan Paulus mengatakan sebagai penyembah berhala. Maka dari sini kita bisa melihat, ternyata ketika masuk dalam kategori keserakahan atau ketamakan, kita disamakan dengan penyembah berhala.
Dan lebih tidak enak lagi apa? Paulus mengatakan, yang demikian itu nggak dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan artinya kita finish hidup kita salah tempat. Ending hidup kita salah. Bukan di tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Nggak dapat bagian kita di sana. Tetapi berapa banyak orang yang hidup dalam keserakahan. Tetapi berapa banyak orang yang berjuang untuk membuat dirinya berkuasa, hebat, mampu dalam segala hal. Dan nggak perlu Tuhan lagi dalam hidup. Itu terjadi. Maka menjadi sebuah pergumulan atau pertanyaan di dalam kehidupan kita ya. Menjadi pengajaran penting bagi kita. Bagaimana kita harus waspada dengan setiap keinginan kita. Sebagai contoh, berapa banyak yang gagal ketika kita beribadah? Berapa banyak keinginanku untuk beribadah adalah bagaimana saya mau datang tunduk dan hormat pada Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang punya keinginan untuk beribadah, tetapi di saat yang bersamaan dia sibuk dengan keinginan dia yang lain. Maka itu menjadi persoalan. Suatu ketika saya mengikuti sebuah kegiatan ibadah. Dalam kegiatan ibadah itu hanya saya pegang handphone, seketika itu juga saya mengirimkan sesuatu kepada teman. Padahal saat itu lagi ibadah. Makanya saya tersadar diri, bagaimana bisa keinginanmu hadir untuk beribadah, tetapi saat yang bersamaan kamu sibuk dengan handphone untuk mengirimkan sesuatu kepada temanmu. Bukankah itu menunjukkan ketamakan hidup? Karena engkau lagi melihat tampaknya kita benar. Padahal salah. Ada berapa banyak orang yang berusaha untuk memberikan waktunya untuk Tuhan mengatur sedemikian rupa. Dia punya keinginan yang kuat. Tetapi di saat yang bersamaan, ada keinginan-keinginan lain yang ingin dia gapai. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini akan membatalkan yang namanya keinginan dia untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kadang nggak mendapatkan kepuasan. Dia akan puas apa yang dia lakukan, apalagi mendapat pujian, apalagi mendapat penghormatan. Wah, itu akan lebih menyenangkan dia. Maka kalau Tuhan Yesus mengatakan waspada, hati-hati terhadap keinginan atau ketamakan, lagi mau mengatakan kepada kita, keinginan itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Keinginan itu akan membuat kita menyalahkan Tuhan. Keinginan itu membuat kita lupa dengan Tuhan. Dan keinginan kita ketika menjadi buah, menjadi matang, kita akan melakukan. Dan Tuhan sudah mewanti-wanti kepada umatnya. Jangan sampai seperti itu. Berapa banyak kita sebagai ibu-ibu ya, saya beberapa kali menemukan bagaimana ketika dia menjadi ibu, dia punya anak, dia punya menantu, dia punya cucu. Tetapi dalam kehidupannya seorang ibu, dia yang ngatur semuanya. Dia yang ngatur semua kehidupan keluarga anak. Begini, bisa nggak kita memberikan waktu bagi anak-anak kita untuk mengatur kehidupan keluarga? Jangan maunya kita supaya terjadi pada anak-anak kita. Biarkan mereka berdikari. Kalau kamu nggak ikut mama, kalau kamu nggak mau dengar mama, biarin. Kok bisa seperti itu? Keinginan kita bisa menjadi salah kalau kita mau mengatur seluruh. Mari kita atur diri kita pada porsinya, tempatkan pada tempat yang tepat. Maka di situ kita bisa menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Hal yang kedua, keserakahan akan menghancurkan seseorang. Keserakahan Adam dan Hawa membuat manusia menjadi berdosa. Keserakahan dari Akan, seluruh keluarganya dibinasakan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketamakan itu tampaknya menyenangkan. Ketamakan tampaknya menguntungkan. Ketamakan membuat kita menjadi lebih hebat mungkin. Dari segi kekayaan, tapi hati-hati. Jangan sampai kita salah.
Karena ketika ketamakan melampaui ketertundukan kita kepada Tuhan, hancurlah hidup kita. Dan yang terjadi bukan hanya diri kita, orang-orang di sekitar pun akan menerima dampak dari ketamakan kita. Dan yang ketiga yang menjadi pembelajaran kita di siang hari ini adalah ketamakan atau keserakahan adalah bagian dari penyembahan berhala yang membawa pada hukuman Tuhan. Maka kita harus berhati-hati menjalani kehidupan ini. Mungkin kita mengatakan saya nggak tahu, saya nggak serakah hidupnya. Tapi mari kita menguji berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Berapa sering kita lebih mau menguasai orang lain daripada kita menguasai diri kita di dalam takut akan Tuhan. Berapa sering apa yang menjadi keinginan kita itu terus terpenuhi daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyelesaikan keinginan kita dibanding kita datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tunduk pada Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, setia pada Tuhan terus menerus. Berapa banyak? Dan ini menjadi perjuangan kita. Dan ini bukan hal yang mudah. Tapi inilah yang kita perjuangkan saat ini. Maka dari sini kita bisa melihat. Kalau saya terlahir sebagai orang percaya, sebagai ibu-ibu yang mengasihi Tuhan dalam hidup ini, mari kita mewaspadai setiap keinginan kita. Pak, boleh nggak punya keinginan? Boleh, ada yang salah. Normal kok memiliki keinginan. Tetapi ketika keinginan kita melampaui rasa takut kita akan Tuhan, ketika keinginan kita melampaui perintah dari Tuhan, binasalah hidup kita. Hati-hati buat kita. Biarlah firman Tuhan menolong kita, menguatkan kita untuk waspada menjalani kehidupan ini dan waspada terhadap keinginan yang besar yang membuat kita puas diri tetapi tidak melihat kepada Tuhan yang menjadi tempat kita berharap, kita bergantung, dan tempat kita menyerahkan hidup kita. Amin. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.